Saya ambil satu contoh saja untuk penonaktifan. Untuk penonaktifan, seperti biasa Bapak Ibu boleh tinggal memasukkan NIK atau nomor JKN atau nomor pegawai kalau misalnya pada saat penginputan peserta baru dimasukkan nomor pegawai atau nomor kartu keluarga untuk peserta yang sudah diinputkan. Saya ambil di sini adalah nomor JKN KIS-nya, kemudian diklik selanjutnya. Nah, di sini sebagai contoh atas nama Bapak Parkumpulan Siregar sebagai pekerja dan anggota keluarganya. Di sini untuk status kepesertaannya terdaftar di Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Lembaga Pendidikan BM Muda dengan status aktif. Kemudian di sebelah kolom mutasi itu ada beberapa menu Bapak Ibu. Yang paling atas sudah nggak ini ya, nggak kasih tambah anggota keluarga, kemudian ubah gaji, di mana kalau untuk ubah gaji memang kalau untuk turun gaji dari yang sekarang itu tidak bisa di akomodir di aplikasi Edabu, tentu Bapak Ibu harus bersurat dan kita ubah secara manual di BPJS Kesehatan. Kemudian ada nonaktif selain PHK dan nonaktif PHK. Mungkin nanti boleh saya jelaskan sedikit perbedaannya. Sekarang di menunya ada selain PHK dan PHK. Yang termasuk dalam nonaktif PHK di sini adalah yang dengan jaminan 6 bulan Bapak Ibu. Artinya walaupun si peserta sudah tidak bekerja, tapi tetap mendapatkan jaminan kesehatan selama paling lama 6 bulan setelah dia tidak bekerja. Yang termasuk dalam nonaktif PHK ada macam-macam. Kemarin kita sudah pernah share juga antara lain misalnya sakit yang berkepanjangan paling minimal itu 12 bulan dilengkapi dengan surat keterangan dokter, kemudian bisa jadi pemutusan hubungan kerja karena hubungan industrial dan lain-lain. Tentu ini akan perlu diminta berkas-berkasnya untuk mendapatkan jaminan kesehatan 6 bulan setelah berhenti bekerja atau PHK. Kemudian yang di atasnya nonaktif selain PHK itu tentu yang paling sering seperti resign, kemudian habis kontrak atau mungkin mengundurkan diri atau mungkin mangkir atau mungkin dipecat termasuk di dalamnya. Jadi yang biasa kita lakukan adalah nonaktif selain PHK. Kemudian pindah unit kerja. Memang pada saat ini untuk kantor cabang Padang Sidimpuan sendiri belum ada satu badan usaha walaupun ada unit kerjanya tapi didaftarkan masih uh, sebagai badan usaha pusat. Artinya tidak ada unit kerjanya. Walaupun misalnya saya ambil contoh PT S3 di Mandailing Natal punya banyak unit kerja, tapi sampai dengan sekarang masih didaftarkan satu unit kerja, satu virtual account. Untuk ini nanti untuk selanjutnya boleh kalau misalnya mau dimasukkan per unit kerja boleh di ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Kemudian untuk cetakis dan cetakis keluarga, ini juga Bapak Ibu sebagai menu yang baru cetakis keluarga. Yang dulu cetakis ini hanya pekerjanya saja atau satu persatu. Sekarang ada menu cetakis keluarga di mana bisa sekali sekali cetak itu bisa langsung satu keluarga. Aku ambil contoh aja, coba cetakis keluarga. Baik, setelah di-download, bentuknya akan seperti ini. Ini langsung satu kakak. Tadi satu kakak ada 4 orang, maka empat-empatnya akan muncul KIS-nya, KIS digitalnya, langsung satu kartu keluarga. Walaupun Bapak Ibu yang sekarang informasinya tentu sudah tersampaikan bahwasanya kita tidak perlu lagi untuk mencetak kartu atau tidak ada pencetakan kartu lagi sekarang karena untuk menggunakan layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan bisa langsung menggunakan NIK saja atau NIK atau boleh kakak untuk bayi yang belum memiliki KTP begitu. Nah, selanjutnya, tadi itu untuk cetakis keluarga, ini menu yang baru juga. Kemudian ada detail peserta. Untuk detail peserta, isinya, Sama ini. baik, untuk detail peserta, tentu ada data pribadi, untuk nomor handphone, NIK, dan lain-lain. Kemudian ada alamat, ada fasilitas kesehatan, kemudian ada informasi pekerjaan dan gajinya. Kita kembali lagi ke menu input data tadi, Bapak Ibu.
Baik. Baik, kembali lagi tadi ke menu input data. Untuk penambahan maupun penonaktifan tetap dimulai dari menu peserta kemudian input data Bapak Ibu. Setelah muncul datanya untuk penonaktifan, kemudian kita pilih yang paling sering Bapak Ibu gunakan adalah nonaktif selain PHK. Artinya setelah Bapak Ibu menonaktifkan peserta dari perusahaan, tidak ada kewajiban lagi dari badan usaha untuk menanggung iuran dari pekerjanya sendiri. Wah, gitu. Kemudian setelah itu akan ada muncul uh, apa namanya Itu tadi. pop-up notification seperti ini Bapak Ibu, ada alasan nonaktif, keluar karena kemauan sendiri atau resign, kemudian meninggal dan habis kontrak. Silakan dipilih. Jadi kalau misalnya ada yang mangkir atau dipecat, boleh diinput keluar karena kemauan sendiri atau resign. Kemudian untuk nomor handphone pegawai boleh dimasukkan. Kemudian untuk email pegawai ini Bapak Ibu kami paham kesulitannya untuk menginputkan email tentu tidak gampang ya, maksudnya artinya mungkin nggak semua pekerja akan mudah kita mintain alamat emailnya. Nah untuk ini silakan Bapak Ibu disesuaikan saja dengan nama pekerjanya, ini untuk menghindari adanya duplikat ya, karena biasanya pada saat kita input dengan email yang sama antara pegawai A dan pegawai B, nanti pada saat kita approval di aplikasi edabunya BPJS Kesehatan, ini akan tertolak otomatis. Tentu ini juga akan mempersulit Bapak Ibu karena harus input ulang lagi tiketnya untuk penonaktifan. Maka kami sarankan untuk diinputkan alamat emailnya ini sesuai dengan nama pesertanya. Misalnya kalau ada beberapa parkumpulan, silakan diinputkan parkumpulansiregar@gmail.com. Yang penting ada @gmail.com-nya. Kemudian kita klik setuju, data berhasil disimpan. Untuk edabu versi yang lama, mungkin pada saat kita klik data berhasil disimpan setelah muncul pop-up-nya data berhasil disimpan, ini akan otomatis masuk di menu home. Tetapi untuk proses di edabu 7.1 ini tidak Bapak Ibu. Setelah proses penginputan tadi, kemudian kita bisa masuk ke menu pengajuan penonaktifan. Di pengajuan penonaktifan ini ada ketentuan di mana kita harus melakukan upload data atau upload berkas untuk pekerja yang akan dinonaktifkan. Tadi kita pilih, di sini Bapak Ibu ada pilihan PHK dan non-PHK. Tadi kita pilih non-PHK, maka kita klik non-PHK, kemudian kita cari. Nah, di sini muncul nama Pak Parkumpulan Siregar, silakan kita lanjutkan. Kalau misalnya dirasa kurang benar tadi, oh ternyata bukan Parkumpulan Siregar yang mau dinonaktifkan, silakan boleh dihapus dan diinput kembali. Tapi jika sudah benar, maka kita klik selanjutnya. Akan ada menu nomor surat pengantar. Silakan dimasukkan nomor surat pengantarnya sesuai dengan surat pengantar yang Bapak Ibu kirimkan atau lampirkan nanti. Misalnya 01 SK garis miring 2022. Kemudian kita pilih filenya. Filenya Bapak Ibu masih harus sesuai dengan ketentuan kita yang lama. Jadi ada 4 berkas di sana, ada surat pertanggungjawaban mutlak, ada surat pengajuan penonaktifan, dan 2 berkas lainnya. Ini saya ambil contoh saja. Saya ambil contoh saja, setelah di-upload, untuk penguploadan pun ada ketentuan Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 200 MB. Nanti pada saat lebih dari 200 MB, maka akan ada notif bahwasanya file yang kita lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, setelah kita lampirkan, kita klik selanjutnya, barulah muncul kita bahasanya fakta integritas untuk penonaktifan pekerja. Nanti bisa dibaca untuk daftar dokumen yang harus dilengkapi. Kemudian ini sama seperti yang lama, tinggal dicentang dan kemudian simpan. Setelah proses simpan, baik, sebentar. Setelah keterangannya data berhasil disimpan,
baru kita cek di menu home, baru kita cek di menu home,